kembali di Pondasi, podcast narasi, diskusi, dan juga inspirasi. Tepuk tangan boleh? Berkah. Dan hari ini kita mau bahas temanya tentang apa, Mas Yaryal? Oke, kalau kemarin tentang learning ya. Yes, sebetulnya learning. ini output dari learning, Mbak Danika. Output dari learning, oke. Yaitu tentang inovasi. Inovasi. Jadi inovasi itu output dari perasaan ilmu-ilmu teman-teman yang sudah dipelajari menghasilkan suatu karya, yaitu di inovasi. Diperas, kalau katanya apa ini? Kamus Bahasa Indonesia tuh memang inovasi itu tuh proses pemaknaan ya, dari sesuatu yang sudah ada diberikan tambahan tadi, perasaan itu added value. Sehingga menjadi lebih strong lagi. Oke. Di SIG ini budaya inovasi itu sudah berjalan sekitar 10 tahun lebih ya, mungkin sampai dengan 15 tahun ya. Kenapa ini kita pertahankan? Karena tadi benar, value yang harus dibangun di dalam satu perusahaan kita yang membuat menjadi perbedaan dengan perusahaan lain adalah ketahanan, sustainnya terkait dengan lahirnya ide-ide terobosan itu. SIG Group itu masing-masing entitas itu telah membuat suatu innovation series di dalamnya, tapi kita bebaskan. Mereka memiliki journey inovasi, manajemen inovasi, sampai dengan kompetisi inovasi. Nah, itulah yang membuat semua para karyawan itu merasa seluruh idenya itu dihargai di situ. Iya, jadi semuanya sebenarnya bisa berinovasi, Betul. tetapi ada event-event berupa tadi rewards ataupun juga awarding dari inovasi. Itu yang akhirnya mengukuhkan ya, apakah inovasi ini dinilai seberapa jauh, bisa diimplement, mendapatkan rewards apa. Iya, gitu itu yang ya. paling seru di situ. Betul. Nah, karena tadi kita udah ngomong apalagi nih, kita langsung datengin Mas Yaryal narasumbernya. Karena yang aku tahu teman-teman, Mas Yaryal ini juga seorang inovator, bahkan dia yang nge-lead nih tim-tim inovasi. Tapi kali ini spesial, kita datangkan langsung, nggak dari Jakarta, nggak dari Depok, nggak dari Bekasi, tetapi kita langsung datangkan 3 orang inovator dari SIG Group. Nggak sendiri loh Mas Yaryal. Gak cuma satu, ramean langsung 3 kita datangin. Oke Mas Yaryal, ada siapa aja mungkin yang bisa kita kenalkan? Jadi ini merupakan bintang-bintang, salah satu bintang-bintang dari talentnya SIG terkait dengan inovasi. Luar biasa. Monggo kami persilahkan yang cantik dulu. Yang cantik dulu ya. Di mana-mana ladies first ya. Oke, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dingin banget ya kayak. Gak ketemu dengar suaraku sama dengar suaranya. Mbak dia tuh langsung jomplang ya, yang teduh banget. Perkenalkan, saya Anggrita Nila, saya biasa dipanggil Nila gitu ya. Saya menjabat sebagai manajer operasional HCNGE di SIG Pabrik Tuban. Dalam inovasi di SIG Group sendiri, saya tergabung di tim Go Sumringah, yang mana di akhir tahun 2025 kemarin, tim kami berhasil meraih predikat Diamond untuk inovasi kami. Keren. Diamond itu Shine apa? bright like Nanti. diamond. Panggilannya siapa? Nila. Saya kira, enggak jadi. Saya kira panggilannya Mbak Ning. Oke, monggo selanjutnya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alfian Jais, biasa dipanggil Alfian, biasa dipanggil Fian, biasa dipanggil Jais. Oh, Pak Fian. Dan janjiannya itu satu, Pak Tadi Jais. betul. Kayaknya nih tadi pas masuk aku udah todong. Masuk Pak kamera, Jais jadi. kan gitu. Ya, Pak Jais gitu. Masuk kamera biar keren kayaknya, disebutin semua Ya supaya sebanding sama Alexander jadi. Oke, Ya, Bu. Pak Fian. Sebelumnya saya mau say hi sama tim saya, Bu. Tom Gobian kami di sini. Jadi saya dari tim dari Direktorat Operasi PT Semen Tonasa di bawah Departemen Produksi. Kemudian tim kami namanya tim Gobion, beranggotakan 5 orang, Bu. Ada saya sendiri sebagai ketua, terus teman saya namanya Andika Sarlitan Dirura, kemudian Adnan, kemudian Bapak Septian, dan yang terakhir Bapak Muhammad Iqbal. Salam semuanya, teman-teman Tonasa. Ya. Apa kareba? Terus untuk inovasi kemarin ini yang kami buat, yang kami susun untuk didaftarkan di Innovation Award itu terkait
baffle dust trap. Jadi untuk meminimalkan impuritan ataukah beban panas yang masuk ke dalam kalsiner, sehingga dengan pembuatan atau modifikasi ini kita bisa mendapatkan pemanfaatan panas kembali yang lebih baik sehingga proses pembakaran itu lebih efisien. Dan alhamdulillah mengikuti ajang kami bisa berhasil mendapatkan diamond juga di Batam kemarin. Kemudian juga ini yang dapat best of the best di SIG ya di tahun 2025. Wah. Bisa. Ya. Tapi berkat bimbingannya Pak Syarial, Bu. Bimbingannya Pak Syarial juga. Bimbingannya. Nggak berani ngomong gitu saya, panitianya nanti. Selamat Pak Jais dan tim Baik, terima kasih, Gobionnya. Terima kasih perkenalannya. Oh Pak Alfian, oke kita panggil Alfian. Narasumber kita cuma 2 kayaknya ya. Narasumber kita cuma 2 karena yang satu lagi orang Oh iya. Iya, makanya mereka ini dua-duanya ini dari agak tadi kita udah sungkan ya. dinilai sih ya. Dari tadi kita udah dinilai gitu. Takut dinilai lagi. Kata dia, Sahrial gitu kan, Danika. Oke, the last but not least sudah hadir bersama kita. Pak Silakan, Bapak. Mustaqim, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Mustaqim Nasra, bisa dipanggil Takim. Saya sekarang di staf alternatif fuel dan raw material PTSMN Padang. Di sini sebagai juri ya. Alhamdulillah. Langsung beda kan ya, spice-nya Beda. Jadi Jadi alhamdulillah diberikan amanah untuk jadi juri mulai dari di AP, kemudian di SIG Group sampai ke juri TKMPN. Oh, kemarin berarti di nasional, level nasional juga ya? Iya. TKMPN. Jadi juri Batam, nasional. Juri nasional, alhamdulillah. Tapi ya walaupun jadi juri, saya sebenarnya juga inovator loh, Pak. Veteran, Bu, veteran. Veteran, alumnus. Jadi tahun sebelumnya kita juga ikut inovasi, tapi karena saya juri tentu nggak bisa ikut kan, tentu tim yang ikut. Alhamdulillah kita juga dapat piala seperti ini, dan kemarin alhamdulillah kawan-kawan bisa ikut inovasi internasional di Cina. Padahal itu kita tahan-tahan biar nggak keluar itu internasionalnya. Iya, ceritanya buru-buru aja. supaya lebih curious lagi, lebih penasaran, kita tahan karena habis ini kita akan cerita lebih dalam Oke. dengan para inovator ataupun juga dengan ex-inovator dan juga juri kita, Mas Syarial. Jadi sebelum nanti kita ke dalam, sebetulnya teman-teman ini ada beberapa tahap, Mbak, dan untuk mencapai tadi ya diamond di nasional, terus ke internasional. Biasanya itu kadang ada yang belum tahu ternyata. Oh, ternyata di SIG itu inovasi itu nggak hanya menyalurkan ide. Ternyata ada perjalanan tadi. Kompetisi itu ada dimulai dari di internal ya, di masing-masing. Kemudian yang terbaik, yang juara satunya sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaannya, tentunya akan dikirim ke nasional. Nah, setiap tahun itu keliling ya, di mana tempatnya itu nanti kita ikuti. Yang acaranya tadi sampaikan TKMPN ya, Temu Karya Mutu Nasional, Produktivitas Nasional. Kemudian nanti kalau sudah dapat predikat terbaik ya, itu nanti akan kita propose, kita sampaikan ke manajemen bahwa bisa diberikan apresiasi lebih ke internasional. Jadi setiap tahun jenjangnya seperti itu. Journey-nya kayak gitu, seru banget ya teman-teman ya. Berarti rewards yang diterima gitu ya juga akhirnya sebanding ya dengan level kompetisinya ya. Betul. Yes. Karena nanti kalau pas pertanyaan kita ke Bapak juri itu memang ketat di situ. Ya. Ini juga sebagai wadah untuk menguji hasil inovasi-inovasi dari teman-teman juga ya. Worth it nggak sih sebenarnya dalam skala nasional sampai yang kayak internasional? Ya. Betul. Makanya kita hadirkan Dewan Juri ini juri yang kemarin ngasih nilai paling sedikit ya. Kita hadirkan biar tahu nggak siapa ini yang menilai gitu ya. Ternyata Pak Mustaqim. Oke, seru sekali. Semoga segmen kita nih nanti di segmen 1 sampai segmen akhir bersama 3 inovator kita yang sudah hadir semakin lebih seru ya teman-teman ya. Dan juga menambah wawasan mengenai apa sih inovasi yang sudah dilaksanakan, lalu juga journey-nya tadi seperti apa di SIG Group. Oke, Mbak Danika dan mungkin teman-teman ya, teman-teman inovator. Jadi sebetulnya kita itu pertemukan di sini itu tidak dari satu entitas. Biar kita menggambarkan didominasi perusahaan mana nih? Enggak. Juri dari PT Semen Padang, teman-teman inovator dari Tonasa, ada dari SIG juga ya. Jadi kita beragam ya, tidak ada hal-hal yang mengkhususkan ya, bahwa kita itu betul, kita itu jadi satu dan benar-benar berkompetisi. Nah,
untuk memunculkan ide itu yang susah, Mbak Ran. Mhm. Nah, mungkin bisa nanti dijawab ya sama teman-teman. Sebetulnya inovasi menurut masing-masing teman-teman ini seperti apa? Karena orang itu biasanya tuh bingung ya. Saya mau berinovasi tapi nggak tahu produknya apa gitu. Bahkan inovasi itu diartikan bahwa kalau nggak ada bentuknya itu bukan berinovasi. Ternyata mungkin dari HC itu kan nggak bisa memproduksi produk. Nah, ini silakan Oke. persepsi masing-masing, Mbak Inovasi Dan. menurut Betul. persepsi Mbak Nila, Pak Fian, dan juga juri kita, Pak Mustaqim. Dari Mbak Nila dulu mungkin. Oke, kalau inovasi menurut saya itu gambaran sederhananya adalah bergerak, berubah ke arah yang lebih positif begitu ya. Jadi fokusnya adalah pada perbaikan dan peningkatan, serta yang paling akhir adalah memiliki dampak nyata. Oke. Gitu. Jadi tidak harus selalu sesuatu hal yang baru. Mungkin yang sudah ada perlu ditingkatkan atau diperbaiki sehingga dampaknya itu lebih terlihat lagi. Kalau dari saya itu sih. Improvement, impactful. Berarti yang sudah ada boleh, termasuk inovasi juga ya Mbak Nila ya. Jadi inovasi itu nggak harus the new thing gitu Mas Arya, tetapi bisa juga Sesuatu mengimprove yang yang sudah ada. betul. Oke. Kata kuncinya tadi yang ditekankan Mbak Nila, impact. Jadi harus Impact. ada Ya. perubahan begitu ya. Oke, Bergerak, selanjutnya mungkin berubah. Oke. Pak Fian. Terima kasih. Menurut keyakinan saya, Pak. Ini supaya saya tahu gitu ya. Menurut keyakinan primbon saya. inovasi saya gitu. Menurut keyakinan saya sendiri bahwa inovasi itu adalah melihat masalah dengan cara yang berbeda. Wah, menarik Kemudian ini. ya, Menarik. berat ini berat. Berat. Melihat masalah dari cara yang berbeda, kemudian menemukan solusi dan mengimplementasikannya. Oke. Karena perbedaan mendasar menurut keyakinan saya inovasi itu dibandingkan ide adalah ide tidak ada implementasinya. Cuma di kita konsep saja. Tetapi ketika inovasi, maka ide itu menjadi solusi dan diimplementasikan dan memberikan dampak nyata bagi Oke. perusahaan. Seperti Berarti itu. bisa kita bilang sebenarnya inovasi itu muncul dari masalah dulu ya Pak Masalah ya? dulu. Ada masalah, ada ideas, ada reaksi ya? Reaksi. Aksi Lalu reaksi muncul- lah. aksi Aksi reaksi. Lalu muncul ideas Ya, inovasi betul. itu tadi. Oke. Jadi tapi jangan buat masalah ya teman-teman ya. Habis ini teman-teman oke aku buat Cari-cari masalah ya. untuk memberikan inovasi. Bahaya ini. Jangan dibalik perkataannya Pak Fian tadi. Iya, Oke, iya. berarti ada masalah lalu bagaimana cara kita berpikir gitu ya untuk mengimplementasikan. Oke. Bukti nyata kayak yang saya Betul. pegang tadi itu bukti nyatanya. Oke. Terakhir POV dari Pak Mustaqim. Apa Pak inovasi? Ini dari yang saya lihat ya. Jadi inovasi itu sebenarnya semua penyelesaian masalah atau hal baru yang kita lakukan. Ya. Cuman kadang-kadang kita menganggap sesuatu itu baru inovasi ketika dia terkesan wah gitu. Jadi misalnya hal kecil saja gitu ya. Kalau misalnya itu dia menyelesaikan masalah, sebenarnya itu inovasi. Cuman kita menganggap, itu kan sudah kerjaan saya gitu ya. Tapi bagi beberapa entitas lain, itu suatu hal yang luar biasa gitu. Bahkan desain baut pun bisa jadi inovasi. Hal yang Jadi, paling kecil. Hal paling kecil gitu. Jadi karena kita sudah terbiasa dengan sesuatu yang inovasi itu wah gitu ya. Tapi ternyata tidak seperti itu. Misalnya di perusahaan-perusahaan yang misalnya kayak perakitan itu, perubahan waktu 1 detik itu inovasi. Perubahan? Waktu 1 Misalnya detik. ada time period ya Pak ya? Ya, misalnya kita ngecat 3 menit ya. Berkurang jadi 2 menit 59 detik. Itu inovasi. Karena sedikit waktu itu memberikan impact yang luar biasa. Baik ke proses selanjutnya maupun ke benefit yang didapat. Cuman kita tidak apa ya, saya melihat kita tidak sadar dengan itu. Misalnya kawan-kawan di pabrik itu sudah melakukan banyak hal gitu. Tapi bagi mereka itu as usual, kerjaan saya. Rutin. Padahal sebenarnya itu adalah inovasi. Karena dia sudah menyelesaikan masalah gitu dengan itu. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang harus kita kampanyekan terus ke kawan-kawan gitu. Jadi jangan berpikir inovasi itu ya harus suatu hal yang besar gitu. Nah itu sih Mbak, kalau dari kita. Luar biasa, serial. Banyak pandangan ini ya. Bener loh, Iya, iya. teman-teman mungkin pada tergugah juga ini. Betul, Karena memang pada prinsipnya kita berpikir pas mau bikin inovasi yang namanya ide itu kan pasti Iya. wah ya. Iya. Gambarnya lampu kan biasanya Iya, inovasi iya, itu lampu yang betul. terang ada itunya. Iya, Ternyata dari hal kecil itu juga berupa Bisa. inovasi Mas. saya tangkap. Tadi itu ada pergerakan, terus sudut pandang yang berbeda, cara memandangnya, sama hal-hal yang kecil aja bisa dijadikan inovasi. Iya.
diamond semua begini memang kalau Iya, iya, POV-nya luar biasa. Oke, almarhum Steve Jobs nih, teman-teman pendiri Apple pernah bilang bahwa the crazy one who think they can change the world are the ones who do. Jadi sebenarnya orang-orang yang berpikir gila itu pasti mereka akan bisa melakukan sesuatu hal yang besar. Nah, saya nggak bilang Bapak Ibu gila, tapi gilanya tanda kutip. Iya, iya, iya. Kenapa akhirnya tertarik menjadi inovator SIG dan juga menuangkan ide-ide tersebut? Juri dulu kalau Dari juri kita. juri dulu. Betul, Kita karena hajar juri senior. terus ya. Karena paling senior. Kenapa Pak akhirnya tertarik menjadi inovator SIG? Kenapa tertarik menjadi gila? Saya harus menuangkan ide-ide saya dalam inovasi ini. Jadi kalau saya dulu jadi inovator itu karena berpikir ingin memberikan sesuatu yang berbeda gitu. Jadi dan pasti semua biasanya inovasi itu berawal dari satu permasalahan seperti bilang tadi. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan inovasi itu muncul dari satu gagasan yang baru. Saya tertarik jadi inovasi karena kita menemukan satu masalah biasanya gitu. Saya ketika kita membuat dulu inovasi Lambang Saro itu karena permasalahan yang tidak teratasi di masyarakat dan di perusahaan kita. Kemudian kita coba cari solusinya, ide gila gitu ya. Suatu hal yang menurut saya dulu kita tidak pernah yakin ini bisa gitu. Iya. Tapi setelah kita jalankan ternyata itu bisa. Nah, setelah melakukan satu inovasi, inovator pasti mau melakukan satu lagi dah. Nah, disitulah kenapa nanti sering ditemukan inovator itu seperti lu lagi gitu. Oh, iya. Karena dia mendapatkan kesenangan yang luar biasa gitu. Ketika dia sudah menjadi inovator, dia menemukan satu kesenangan, dia masih berpikir, habis ini apa ya? Habis Gitu ini ya? apa ya? Oh, iya. Ya, Emang seperti gitu ya? itu. Candu Jadi kayaknya itu yang membuat kenapa kita tertarik jadi inovator, karena itu tadi awalnya kita memang berpikir ini satu hal yang tidak mungkin gitu. Tapi setelah kita lakukan berhasil, kepuasannya itu membuat kita ingin lakukan lagi dan lagi gitu. I see. Oh gitu ya Mas Seperti Arya itu. ya, Iya. teman-teman ya. Oke. Jadi pingin gitu ya. Betul. Oh, berhasil. Ini candu yang positif. Positif. Oke. Mungkin dari Pak Fian. Menyambung dari Dewan Juri. Iya. Cari kelakuan baik memang, Bu. Cari kelakuan baik memang. Tahun ini beliau lagi juri. Apa nih, jadi ya. Mbak? Nilainya bisa diangkat sedikit. Iya. Jadi seperti ini, Bu. Kami tertarik menjadi inovator di SIG seperti disampaikan tadi Pak Mus, bahwa saya sih berangkatnya, saya kan sudah ikut dari tahun 2011, Bu. Bahwa inovasi itu saya paling suka ketika dia berasal dari ide yang sederhana. Kemudian kita bisa buatkan inovasinya. Karena bagi saya, bahkan di tempat ini pun, kalau kita merasa bahwa ada ruang untuk diperbaikan, itu sudah menjadi dasar untuk menjadi inovasi. Nah, ketika inovasi kita berpikir seperti itu, karena saya percaya bahwa inovasi itu yang kita mulai bukan langsung jadi besar, tapi muncul dari pertanyaan apa yang bisa diefisiensikan, apa yang bisa diefektifkan, atau apa yang bisa ditingkatkan. Nah, ketika itu sudah mulai, maka kita akan pasti berusaha untuk mengimplementasikan inovasi kita. Ketika sudah mengimplementasi itu, saya percaya bahwa yang inovasi yang hari ini kita lakukan itu akan mendapatkan hasil di esok. Dan yang bikin saya candu, maksudnya sebagai karyawan SIG sendiri, khususnya PT Sementonasa, ketika inovasi ini ada, tiap tahun kan ada disampaikan itu bahwa EBITDA kita seperti ini, terjadi peningkatan. Dan muncul rasa bangga bahwa mungkin 0,1% itu gara-gara saya. Ya. Jadi ya rasa kontribusi saya seperti itu, seperti itu. Jadi ketika kebanggaan itu muncul, itu kayak bikin candu bahwa tahun lalu saya. Oh iya, luar biasa ya. Itu tuh POV dari yang berbeda itu teman-teman. Iya. Sebenarnya berarti semua karyawan ini take a part ya Betul. di part memberikan kontribusi bagi perusahaan. Mbak Nila? Kalau dari saya, ini sebenarnya kenapa saya tertarik menjadi inovator di SIG, itu berawal dari mimpi sederhana saya. Saya ingin menjadi pribadi yang berdaya, berkarya, dan bermakna. Sederhananya adalah bagaimana saya bisa menjadi pribadi yang mampu beradaptasi terhadap tantangan yang ada, lebih produktif, dan juga memberikan manfaat yang lebih positif di sekitar saya, khususnya di SIG tempat saya berkarya. Kenapa inovasi? Karena saya melihat dengan ikut inovasi itu bisa menjadi sarana saya untuk mengembangkan diri, untuk saya memaksa diri saya keluar dari zona nyaman dan aktif untuk berpikir kreatif. Itu saja. Kak Dan,
Saya Poinnya curiga. apa? Kayaknya orang psikolog ini. Iya, betul. Karena kita tadi belum nanya background-nya ya. Iya. Heeh. Kata-katanya itu. Kata-katanya itu betul menggugah psikologis para pendengar. Tapi betul. Dan by the way tadi menangkap satu poin dari Mbak Nila, sebenarnya enaknya inovasi itu nggak pernah ada salahnya, betul ya? Iya. Jadi maksudnya Mbak Nila, dia mau nge-share ide apapun tuh nggak ada salah, Iya, berkarya sepuas-puasnya. Kalau teman-teman ini melihat budaya inovasi yang ada di SIG Group itu sebetulnya seperti apa sih? Biar kita tahu POV juga ya, dari sebetulnya karyawan itu sebenarnya biasa-biasa aja atau malah kita itu sudah di level yang sudah mendarah daging kayak tadi disampaikan, kalau pengen memberikan inovasi itu punya rasa kebanggaan ya. Nah, itu sejauh mana sih melihat budaya inovasi yang ada di tempat kita masing-masing itu? Pak Fian dulu deh. Oke. Dari POV saya Mas ya, untuk terkait inovasi di SIG secara grup ini, satu kata mungkin yang saya sampaikan itu kuat. Kuat. Kenapa? Karena kalau tidak kuat, saya tidak mungkin ada di sini, tidak mungkin diizinkan untuk saling berbagi. Karena iya, karena kalau sesuatu budaya sudah mendarah daging, itu kita ada ruang untuk saling mengkoreksi, saling belajar. Bukan dalam artian kita saling melemahkan, tapi kita saling belajar apakah ini inovasi ini bisa kita gunakan, bisa kita replikasi, dan dengan budaya yang kuat ini kita tidak jadi malu untuk belajar, karena seakan-akan kita bicara sama senior kita, bicara sama orang yang pernah mengalami, orang yang bernasib sama, dan daripada kita mengerjakan sesuatu dimulai dari 0 sampai 10, lebih baik kita ringkas pekerjaan itu berdasarkan pengalaman orang lain. Karena kayak saya pribadi, saya tidak mungkin mau mengalami kesalahan yang telah dilakukan orang-orang lain. Lebih bagus saya belajar dari kesalahan itu dan saya coba yang lebih baru lagi. Mungkin seperti itu. Luar biasa. Iya. Luar biasa. Strong. Strong. Nah, kita dapat. Mungkin Mbak Nila? Jadi bagaimana saya melihat inovasi di SIG sendiri, menurut saya saya setuju dengan Pak Jais bahwasanya inovasi di SIG ini sudah mengakar kuat, begitu ya. Jadi tidak hanya program-program, ini bisa dilihat dari program-program yang memang dibuat oleh perusahaan. Bagaimana perusahaan memberikan ruang-ruang untuk menyampaikan ide. Tidak hanya itu, perusahaan juga mendorong bagaimana terciptanya lingkungan yang aman untuk karyawan kita itu bereksperimen, berkreasi begitu. Kemudian manajemen juga saya lihat sangat support ya di SIG Pabrik Tuban sendiri. Kami sering di-challenge. Inisiatif strategi apa sih tahun ini yang akan dipresentasikan begitu ya. Jadi kami merasa tertantang dan merasa diapresiasi begitu. Ketika misalnya memang dari usulan kami, inisiatif kami ada yang kurang, manajemen juga support dengan memberikan masukan, mendorong kita ikutkan inovasi dan lain sebagainya. Itu sih Support kalau saya dari melihat. manajemen berarti. Betul. Masih menyambung Jadi kuat. ini ya kayak Bersupport. akarnya itu mungkin ke tertaut semua gitu ya, nggak Betul. hanya individu satu ini saja gitu. Satu hal yang aku ingat dari Pak Hadi kemarin, Iya. top down. Jadi dari Oke. atasnya sendiri sudah menguatkan tadi. Iya, Ternyata iya, support iya. dari manajemen, ke bawahnya kuat, confident di bawah Iya, iya, sebenarnya betul, Mas betul, Iriel. Ya juga Betul. ya. Oke. Pak Juri? Pak Juri bagaimana? Kalau sudah kuat, kalau saya melihatnya lagi melejit ya Pak. Oh. Jadi tergantung kita mau mengapakan inovasi ini. Oke, Pak. Karena saya melihat budaya untuk berinovasi ini sekarang sudah merambah kemana-mana. Trennya ya jadinya, Pak. Kalau dulu yang sering berinovasi itu orang pabrik. Produksi, Oh, betul, iya. betul. Sekarang orang penjualan, orang SDM, HC, orang betul. semua sudah berinovasi. Itu menunjukkan bahwa ini lagi, kalau bahasa ini mau meroket ini. Cuman jangan sampai kehabisan bahan bakar. Habis ini kita rencana komunikasi, korkom semuanya standby. Iya. Karena tantangan yang dimiliki perusahaan itu semakin besar gitu ya. Iya. Jadi inovasi itu tidak lagi dari top down. Jadi semua orang ingin mau ngapain lagi kita nih gitu. Kita mau ngapain lagi. Itu makanya saya bilang ini lagi bagus-bagusnya nih anginnya gitu untuk inovasi. Nah, jadi tinggal kita menyambut itu dengan baik dan membuat budaya itu tetap tumbuh dengan baik gitu. Total berapa ya Mas Syahrial ya submission kita terakhir? Tiap tahun pasti ada peningkatan?
Biasanya itu sekitar 15% Berarti meningkat peningkatannya. intinya, betul Betul. ya? Artinya itu tetap apa namanya? Tetap ada dorongan ya. Kalau biasanya teman-teman itu bukan kendala ya, tantangannya adalah kesibukan masing-masing. Karena di satu sisi memang harus menjalankan tugas fungsinya masing-masing, ketambahan apa namanya? Inovasi itu. Dan Mbak Dan, catatannya teman-teman inovator itu orang yang mau berinovasi saja ya, bukan harus berkompetisi, itu punya nilai ekstra. Ada satu part yang mereka gunakan untuk mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk menyusun proposal inovasi dan lain-lain. Dan itu Mbak Dani kayak lelah waktu itu. Betul. Teman-teman, setelah ini saya akan submit proposal itu. Nah, kalau ke Pak Mustaqim kita udah nggak tanya lagi nih, datang idenya dari mana? Tadi Mbak Nila sudah dari lapangan, tetapi dari meja kerja juga begitu juga dengan Pak Fian. Pak Juri, Pak Takim, kalau ini sudah ada, hal-hal apa saja yang harus disiapkan oleh inovator atau oleh tim untuk mempersiapkan mereka masuk ke dalam ajang inovasi? Apakah ada proses-proses? Pertama tadi administrasi, submit proposal, lalu tahapannya seperti apa, Pak? Iya, tahapan di semua event inovasi itu sama ya. Jadi rata-rata kita harus siapkan dokumen, kemudian dokumen itu dinilai, kemudian setelah itu dan dalam penyusunan dokumen itu sebenarnya setiap event itu sudah ada guideline-nya, mau nasional, mau di AP, di grup di nasional pun internasional, semua ada guideline-nya, tinggal mengikuti itu. Nah setelah itu nanti kita akan mempresentasikan apa yang kita buat itu. Nah disitulah challenge-nya buat kita untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan ini benar memberikan dampak dan berpengaruh pada perusahaan. Jadi selain menyiapkan dokumen di meja kerja gitu ya, kita juga harus menyiapkan diri untuk meyakinkan orang gitu. Nah ini yang kadang-kadang kita tidak melihat itu, ini seperti presentasi biasa, padahal sebenarnya tidak. Presentasi itu bisa mengubah satu peringkat dari A ke B, atau bisa juga menurunkan dari B ke C gitu. Jadi kita sekarang luput dengan itu gitu. Apalagi kalau misalnya juri itu punya dokumen 20 inovasi yang harus dibaca, dia pasti sekilas gitu ya. Nah di presentasi itulah kesempatan dari inovator untuk meyakinkan, oh inovasi saya ini bagus loh, ini bukti bla 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 gitu. Nah itu sebenarnya memberikan nilai yang signifikan. Jadi sesuatu yang sudah ditulis dari membaca itu bisa berubah ketika kita presentasikan. Jadi ini menjadi satu hal yang harus kita perhatikan, jangan dianggap sepele lah masalah presentasi gitu. Oke, mengkonfirmasi proposal yang mereka submit itu, Mas Syariel. Habis presentasi Pak? Ya sudah, tinggal scoring ya. Scoring. Di situ nanti juri tentu punya persepsi masing-masing ya. Maksudnya ketika juri membaca satu inovasi, wah ini ternyata bagus gitu ya, dia akan pertahankan gitu. Nah setelah itu nanti baru keluar. Alhamdulillah kemarin kita dapat diamond beberapa, itu memang hasil yang menunjukkan bahwa inovasi kita itu memiliki daya saing di tingkat nasional dan diakui oleh juri yang lain. Karena saya waktu itu tidak menjuri kawan-kawan ini, jadi emang yang menjuri orang lain. Jadi saya yakin kawan-kawan yang dapat diamond itu memang mereka bisa meyakinkan juri yang lain itu bahwa ini memberikan nilai positif. Nah sehingga diapresiasi sebagai diamond. Seperti luar biasa. Dan itu susah minta ampun itu. Iya. Perjuangan mendapatkan diamond itu kalau di tingkat nasional ya itu susah minta ampun. Susah sekali ya. Oke, terakhir sebelum kita pindah segmen, 3 kata yang menggambarkan sosok Mbak Nila, Pak Fian, dan juga Pak Mustaqim. 3 kata cepat aja dari Juri dulu mungkin. Pak Mustaqim 3 kata. Menggambarkan Pak Mustaqim. Catatan tidak boleh go beyond next ya. Go beyond next. Go fake win. Betul. Oke Pak. Integritas, jujur, dan inovatif. Inovatifnya betul. Nggak apa-apa, sama juga nggak apa-apa. Pak Fian. Penasaran, tekun, dan kolaboratif. Wih, luar biasa. Mbak Nila? Gigih, terbuka terhadap perubahan ya, dan integritas. Sip, luar biasa. Semua 3 kata komponen utama, integrity, collaboration, dan juga inovatif. Ya kita mungkin ini cerita kali ya.
James Dyson gitu, penemu vacuum cleaner, dia itu mengalami penolakan itu hampir 5.000 kali dalam dia bikin vacuum cleaner sampai benar-benar jadi fenomenal sekarang. Dia pernah bilang bahwa uh, every failure gitu ya, setiap kesalahan yang kita buat gitu ya, kita harus enjoy and just enjoy your failure karena kita nggak pernah merasa belajar dari sebuah kesuksesan. Jadi kita belajar dari sebuah kesalahan. You never learn from the success, but you learn from the failure gitu. Nah, yang mau kita tanya ini, pernah nggak sih ide Bapak Ibu ini ditolak begitu? Dan akhirnya bagaimana caranya Bapak Ibu ini kembali lagi optimis gitu ya, lalu juga merevisi ide-ide tersebut sehingga bisa diterima dalam sejarah jernih Bapak Ibu sebagai inovator? Pak Cais dulu. Boleh, Pak Fian. Baik. Berat kayaknya nih Pak. Sering ditolak. Mengenai penolakan. Sering ditolak ya Pak ya? Proses penolakan sendiri itu wajar dalam inovasi, Bu. Jadi proses penolakan itu sangat wajar dalam melakukan inovasi karena ketika kita melakukan inovasi pasti banyak unit yang terkait ya. POV-nya itu pasti banyak. Tetapi pada dasarnya ketika kita kembali lagi ke ide, tidak ada ide yang buruk. Yang ada adalah datanya belum lengkap, kemudian mitigasinya belum bagus, ataukah waktunya yang belum tepat. Nah, ciri khas inovator yang harus dimiliki inovator adalah dia tidak berhenti ketika ditolak, tapi dia akan memperbaiki, mengevaluasi lagi, dan datang lagi dengan memberikan gambaran bahwa inovasi ini seperti ini. Jadi dia tidak berhenti ketika ditolak, tapi dia akan belajar sampai inovasi ini bahkan mungkin dia mengganti inovasinya secara keseluruhan. Seperti itu. Karena memang untuk misalnya saja kayak orang kayak orang nembak cewek seperti itu kan nggak langsung kadang diterima, kadang harus dibutuhkan waktu-waktu itu seperti itu. Jadi memang penting penting untuk memberikan keyakinan kepada unit yang atau ke orang atau atasan kita bahwa dengan inovasi ini tidak ada atau masalah itu sudah kita mitigasi. Jadi walaupun memang ada perubahan tetapi kita sudah mitigasi lebih dahulu dan dampaknya itu bisa kita minimalisir seperti itu. Oke, kalau Mbak Nila mungkin pernah nggak sih Mbak sebelum Go Sumringah ya? Go Sumringah itu dapat diamond sekarang ini pernah ada ide yang ditolak Mbak Ning? Kalau saya mencoba merubah mindset ya, jadi bukan ditolak, tapi belum menjadi prioritas. Gitu. Jadi segala ide yang mungkin muncul, jadi saya pernah ada memang di posisi salah satu inovasi kami yang saya ikutkan dan alhamdulillah menang di tingkat grup itu juga ada beberapa yang sebenarnya itu ide yang sudah saya sampaikan beberapa tahun yang lalu begitu. Cuman saya meyakini bahwa kenapa itu tidak bisa dilaksanakan atau diimplementasikan saat itu ya karena mungkin memang belum menjadi prioritas perusahaan begitu ya. Lalu apa yang saya lakukan begitu ya? Karena saya merasa bahwa ide itu memiliki banyak manfaat begitu, saya mencoba tetap mengimplementasikan dalam lingkup yang lebih kecil. Mungkin di internal tim saya sendiri ya, karena saya memang di SDM, jadi memang inovasinya memang kaitannya dengan pengembangan SDM, kesehatan mental karyawan dan lain sebagainya. Jadi bagaimana saya tetap mengimplementasikan itu dalam lingkup yang lebih kecil di tim saya begitu. Sambil saya terus mempelajari itu sehingga dan saya meyakini bahwa suatu saat akan datang ide ini pasti akan terimplementasi, akan diakui begitu. Ketika momen itu datang, saya setidaknya bisa mempresentasikan atau menyuguhkan bahwa ini loh buktinya. Saya sudah mengimplementasikan dalam lingkup yang kecil dan saya bisa menyuguhkan data-data yang memang lebih update begitu sih. Kalau pengalaman saya. Berat loh ya. Betul-betul. Ya. Seru banget. Oke, sekarang Pak Mustaqim, pernah nggak sih Pak dalam journey ini udah banyak makan asam garam ya gitu dalam dunia inovasi, pernah mengalami penolakan nggak Pak? Pernah sih Pak ya, tapi sebenarnya saya lebih sepakat dengan Bu Nila tadi. Sebenarnya bukan penolakan, tertunda saja kalau menurut saya gitu. Belum. Jadi memang ketika kita menyampaikan sesuatu, kebiasaan kita itu kan selalu mendapat feedback yang seperti ditolak gitu. Itu karena tadi saya bilang Pak Fian tadi data kita tidak lengkap atau mungkin orang itu belum terpikir ini nanti kayak mana gitu. Kamu punya ide ini tapi menurut saya sih nggak logis gitu ya. Tapi di kita sudah memikirkan ini tahapan yang kita lakukan. Nah akhirnya malah menurut saya penolakan itu seperti apa ya?
sumbu ledak gitu ya, untuk menunjukkan bahwa ini pasti bisa, menantang diri kita sendiri gitu untuk membuktikan. Nah, itu seperti itu yang terjadi. Kita ditolak, kemudian kita merasa tertantang, terlengkapi semuanya, akhirnya semua bisa menerima gitu. Dan ide itu bisa dianggap sebagai suatu inovasi yang mau tidak mau mereka harus mengakui bahwa itu memang benar bisa dilakukan. Memang benar bisa dilakukan. Ini luar biasa Mas Ariel, karena ide-ide kecil yang bahkan tadi katanya belum menjadi prioritas saja tetap dilaksanakan tapi dalam ruang lingkup paling kecil gitu. Saya tuh mikirnya itu ternyata penolakannya itu enggak yang ya kemarin gitu ya. Ternyata sampai lintas bulan, lintas tahun. Maksud saya tuh ya kalau misalkan saya pun baper terus gampang Kalau nggak mau maju lagi iya, bisa aja ya sudah, sebenarnya. gitu ya. Makanya teman-teman kalau yang ada di seluruh insan SIG ya, kalau misalkan memang punya ide dan sebagainya, ini contoh-contoh yang sudah sampai ke nasional dan dapat predikat tertinggi itu perjalanannya nggak saya buat sekarang terus lolos terus nanti dapat ini, ternyata perjalanannya panjang. Mungkin Mbak Nila salah satu ini ya dulu itu ikut beberapa kali tapi gagal sampai ke nasional. Iya bener nggak ya itu? Jadi dulu itu ya mungkin sempat ini ya ke saya, kok saya itu kok sudah berusaha kayak gini, saya nggak bisa ke nasional, saya kan bukan jurinya itu, Pak, jurinya itu. Nah, artinya ternyata perjuangannya itu nggak waktu itu saja, buahnya mungkin ya baru kemarin itu. Sekarang kita beralih lebih mengerucut ke industri semen karena PT Semen Indonesia Persero Tbk di sini juga ada teman-teman dari Tuban, Tonasa dan juga Padang gitu ya. We are talking about our own company, semen industry gitu ya. Masalah apa nih sebenarnya? Ini dari sudut pandang Mbak Nila, Pak Fian dan juga Pak Mustaqim. Boleh dari POV rekan-rekan di produksi ataupun juga di non production. Masalah apa di industri semen kita di karya atau infrastruktur begitu yang menurut Mbak Nila, Pak Fian dan Pak Mustaqim ini harus teriak paling kencang buat segera dibuatkan inovasi. Apa nih? Apa? Semen harus gini gitu ya. Infrastruktur Indonesia harus gini. Harus punya alat apa? Atau dari Mbak Nila harus punya sistem apa? Harus memperbaiki wattnya gitu. Apa wattnya gitu. Nah itu kira-kira dalam industri semen saat ini nowadays apa sih Pak yang kira-kira urgently paling dibutuhkan? Bagaimana kita lebih efisien dalam berproduksi gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita membuat satu sistem yang bisa meningkatkan penjualan kita lebih dari yang lain gitu. Pasti ada cara-cara tertentu yang bisa kita lakukan membuat orang itu lebih tertarik dengan semen kita gitu. Nah ini yang mungkin harus kita coba gali lagi gitu. Kalau misalnya saya bilang tadi efisiensi, saya rasa kawan-kawan di produksi sekarang ini sedang masih berjalan. Misalnya bagaimana supaya bahan baku bisa dipakai lebih hemat, bahan energi dipakai lebih hemat, bahan bakar dipakai lebih hemat, terus berjalan. Nah harapannya itu dibarengi juga dengan ide-ide ya. Dalam arti saya mungkin ide-ide gila gitu ya. Dulu pernah ada yang bilang, gimana kalau jual semen itu sasetan? Bisa jadi saja saat itu belum diterima. Who knows gitu ya. Hari ini bisa jadi bisa gitu. Nah, ide-ide seperti itu yang mungkin tidak pernah terpikir oleh kita. Mungkin ya kalau mau saya buka saja ruang seluas-luasnya untuk kawan-kawan ini untuk mengatakan silakan sampaikan ide tergila Anda. Bagaimana cara kita jual semen gitu. Iya betul. Jadi kan selama ini kan nyampaikan orang penjualan terus ya, dan sangat experience-nya seperti ini gitu. Dan ketika diadu dengan yang lain, kita ini sudah pernah dilakukan oleh perusahaan lain. Makanya kita coba buka seluas-luasnya ruang kepada seluruh instansi IG, baik itu orang produksi, kan kita nggak tahu nih ide gila mereka tuh apa gitu. Sekarang kalau udah kepepet itu pasti idenya gila sekali gitu. Habis ini Pak Fian udah langsung oke. Besok sales. Saya mikir seperti itu Kak. Jadi karena kita butuh penguatan di situ, saya rasa ya jangan hanya kawan-kawan penjual saja yang berpikir keras. Kita buka semua seluas-luasnya gitu kan.
Kita nggak tahu siapa orang produksi punya ide yang ternyata lebih bermanfaat, kita tidak tahu kan. Jadi kalau orang penjualan sudah lihat, wah kayaknya ini udah gitu udah nggak dari ide lagi. Tapi ketika orang produksi lihat, ini kayaknya kalian masih kurang bla 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 gitu kan. Itu sebenarnya jadi ide inovasi gitu menurut saya. Mungkin itu yang perlu. Production, sales, penggunaan raw material dan juga bahan bakar tadi ya, penghematan, lalu juga salesnya, cara untuk menarik itu. Penjualan gitu ya, sales volume. Oke, Pak Fian, Ya. apa yang harus dilakukan Jadi industri semen saat ini? melanjutkan tadi yang disampaikan oleh Pak Mus bahwa ini berkaitan dengan kemarin bahwa kayak seperti itu tonasa yang kemasan saset itu Pak. Itu kami pernah sampaikan kan SIG dulu itu SIGEI itu modelnya cuma jual konsep idenya. Jadi kami dulu pernah buat konsep tonasa mini Bu. Tapi itu ditolak. Maksudnya dia bisa tapi ditolak karena regulasi. Nah, terkait apa yang mesti teriak dalam hal ini, bukan hanya. Jadi yang saya pikir bahwa memang masalah saat ini hampir semua industri itu dituntut efisien, produktivitas dan sustain atau keberlanjutannya itu secara bersamaan. Ini yang susah. Nah, di industri semen itu yang paling menonjol Bu adalah efisiensi produksi, kemudian juga kompetitif secara bisnis dan juga dituntut adaptif secara energi, proses maupun penjualan. Jadi kondisi ini memang yang tuntutan saat ini, bagaimana itu bisa berjalan. Sedangkan tetapi plusnya bahwa ruang inovasinya akan terbuka lebih besar karena kondisi ini. Nah, saat ini apa yang bisa kita lakukan seperti itu tadi yang saya bilang bahwa industri itu harus efisien secara produksi, kemudian juga kompetitif secara bisnis, dan yang terakhir itu bisa adaptif atau sustain terhadap proses dari proses energi dan proses salesnya seperti itu. Apalagi sekarang banyak regulasi-regulasi baru terkait penguatan sustainability. Makanya itu yang harus adaptif kok. Dekarbonisasi segala macam. Wah, oke. Komponennya banyak sekali. Iya. Oke, sebelum kita geser ke Mbak Nila. Oke, ini harapannya tidak produksi ya Mbak ya. Ini sudah. Tapi berangkat dari situ sebenarnya. Berangkat dari situ. Banding apa Mbak? Jadi melanjutkan dari Bapak-bapak adalah memang tuntutan tantangannya saat ini adalah bagaimana kita efisiensi dari biaya operasional begitu ya. Kemudian keberlanjutan dalam bidang lingkungan misalnya karena memang terkait emisi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga seperti yang disampaikan Mbak Danisa tadi adalah bagaimana di bidang sales. Jadi bagaimana PR kita itu adalah bagaimana semen produksi kita itu bisa terserap secara maksimal di pasar begitu. Dan tentunya karena saya bidangnya HC, tentunya hal-hal ini bukan hanya sekedar jadi sangat butuh orang-orang yang memang mampu beradaptasi dengan cepat, kemudian orang-orang yang tanggul, agile begitu dan lain sebagainya. Dan itu di bidang SDM yang bagaimana PR-nya adalah menyiapkan karyawan kita agar siap untuk menghadapi itu. Jadi diajak lari ini siap begitu ya. Jadi diajak lari, diajak menghadapi perubahan ini siap, diajak perang ini udah maju duluan gitu. Jadi itu PR-nya kita saat ini ya, karena memang PR-nya ini banyak, bukan hanya dari sisi sales maupun produksi, dari sisi ke-SDM-an itu juga seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar efisiensi di biaya tenaga kerja saja, tapi juga bagaimana menyiapkan prajurit dan panglima ini untuk siap perang. Apalah artinya produksi sales jika people-nya juga tidak di-maintain. Betul. Siap, luar biasa sekali Mas Yariel dari jawaban dari teman-teman nih. Betul. Sudah lengkap ya. Artinya kita bisa berbudaya inovasi sejauh ini. Ternyata latar belakang ini tadi itu sudah terbentuk sebetulnya. Nah, kita sebelum ke segmen berikutnya ini kan tadi kan sudah mengorek-ngorek informasi lebih dalam ya. Nah, kita biar tegang dulu ya. Tadi itu bahasanya itu bahasa teknis semua. Oke, kita masuk ke segmen berikutnya. Kak Dan, ini ada satu games. Apa itu Kak Dan? Ya, tadi kita udah serius-seriusnya teman-teman kita bahas tentang inovasi. Kita juga
semakin mengenal tentang journey masing-masing gitu ya, achievement dari rekan-rekan, dan ada advice, insight tadi gimana kalau misalnya teman-teman mau memulai inovasi ataupun juga menjadi seorang inovator yang unggul, dimulai dari SIG Innovation Award kita dulu gitu ya. Nah, habis kita tadi korek-korek tentang dapur inovasi, sekarang kita mau agak lebih santai, kita mau agak peregangan sedikit. dulu. Mas Yaryal, kita mau masuk ke section games kita kali ini, yaitu break time. Oke, nah di segmen kali ini Oke. teman-teman, kita akan main Mas Yaryal, namanya pernah tidak pernah. Oke, mungkin teman-teman ada yang sudah pernah lihat gitu ya gamesnya. Nah, kita akan main bersama dengan 3 inovator kita. Jadi kita sudah ada sticknya, ada stick pernah dan tidak pernah. Oke. Nanti kita akan ajukan beberapa pertanyaan dan inovator kita akan menjawab pernah atau enggak tidak pernah. Nggak boleh janjian tapi ya ini. Iya, itu kan masing-masing ya. Nah, Iya. nanti kalau misalnya pernah atau tidak pernah kita tanya sih ya. Oke. Kenapa pernah dan why nggak pernahnya Kenapa? gitu ya. Jadi kita nanti mau kenal lebih Jangan- dekat nih. Iya, tapi jangan cari aman lo ya. Iya, betul. Oke, pertanyaan yang pertama Mas Yaryal mungkin. Oke, pernahkah salah dalam melakukan sesuatu tetapi malah membawa kebaikan atau solusi? Kita hitung sampai 3 ya. Sampai 3 ya. Oke, 1, 2, 3. Oh, Nggak pernah Beda. aja kita tanya ya. emang yang paling beda itu harus dewan juri. Tapi ini pasti ada POV yang menarik. Iya. Karena kalau dari sudut pandang dewan juri, you wrong ya salah, nggak ada salah membawa kebaikan. Pak Mustaqim jelasin. Gimana Ya, Pak? Kalau saya melihat kalau sesuatu sudah memberikan kebaikan itu bukan kesalahan menurut saya. Jadi saya pikir itu suatu hal yang benar. Cuman mungkin cara kita saja yang salah dalam melakukan. Jadi bukan dalam artian itu salah ya. Oh, iya. Nah, sebenarnya kita pasti sudah yakin setiap sesuatu yang kita lakukan itu pasti ada plus minusnya gitu ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, ketika caranya mungkin yang salah, tapi hasilnya dapat itu. Makanya saya rasa saya tidak pernah membuat Ih, luar biasa. Dewan juri itu bisa. Bisa aja. Aku udah iya. tahu sih ya. Benar. Pintar memutarbalikkan kata itu penting. Kita lanjut pertanyaan kedua Mas Yaryal. Lanjut. Oke, pernahkah Mbak Nila, Pak Fian, atau Pak Mustaqim kepikiran ide yang menurut kalian, wah, this is so genius gitu ya, tapi ternyata nggak terpakai. Menurut kita Oke. udah berapi-api. Menurut kita udah Wah, berapi-api. ini bagus banget ini. Ini luar biasa Luar ini biasa Pak ini, gitu. ternyata. Enggak, oke. Maaf dulu ya. Oke. Pernah kepikiran ide yang menurut Bapak Ibu luar jenius banget tapi ternyata tidak terpakai. 1, 2, 3. Pernah. Oh, pernah semua. Wajar sih, semua karyawan pasti pernah. Oke. Mau kita kupas siapa yang bilang tidak itu? Enggak. Jangan sih. Enggak. Mau kita kupas ya enggak ya? Tapi kalau pertanyaannya siapa, jawabannya mungkin sama semua kayaknya. Oh iya. Saya kok duduk ini ya. Iya, betul. Kita alin aja Pak, semua Mas Yaryal aja Bang, enggak apa-apa. Aduh, Oke. Pertanyaan ketiga. Yes. Pernahkah overthinking sebelum eksekusi? Hmm. Belum. Belum. Ini ada kelanjutannya, tapi Enggak ada. Oke, overthinking sebelum eksekusi. Oke, Pernah. pernah semua. Yang Oh, paling awal ngangkat tadi sih. harus kita interest. Nila. Kenapa gitu, sampai seperti itu? Jadi overthinkingnya kayak misalnya untuk di awal-awal itu misalnya adalah nanti ini takut ditolak, bukan ditolak ya, takut ini sudah sesuai belum ya, ini sudah benar belum ya, salah belum ya, apakah salah atau sudah benar, seperti itu sih, lebih ke situ sih biasanya. Sudah Khawatir, mikir yang nggak khawatir. cemas dulu, khawatir dulu, jadi udah. Padahal ketika dijalani ya, alhamdulillahnya ya ACC gitu misalnya. Gitu. Mbak, kalau ngerjain inovasi proposal tuh sampai stres nggak sih? Mungkin di awal ya, ketika pertama kali ikut karena kita masih pertama-tama ngerjain ini apa ya, karena memang proposal inovasi itu template-nya berbeda seperti laporan-laporan yang kita pernah buat saat kita sekolah gitu. Maksudnya bab-babnya berbeda dan itu asing gitu ya. Bahasanya menurut kami juga sebagai orang yang kayak produksi banget gitu. Tapi ketika berjalan, inovasi yang pertama bisa dilalui ya, itu sering kita konsul ke Pak Syarial dan tim.
ketika itu bisa dilalui, inovasi yang kedua dan selanjutnya ya alhamdulillah sudah lancar gitu sih. Saya nggak ada ikut-ikut ya Pak. Saya Jadi nggak ada ikut-ikut konsul, ya. karena memang timnya Pak Sarial dan tim ini, karena memang kan Tugasnya ada coaching saya. klinik ya, ada coaching klinik, jadi kita memanfaatkan itu. Gitu. Jadi ada namanya coaching klinik ya. Betul. Ya. Di semuanya apa namanya instansi SIG Group itu punya program coaching klinik. Tapi sebetulnya gini, teman-teman saya juga salut ya sama teman pengelola inovasi. Itu bukan karena ya sudah buat aja inovasi daftarkan ke kita, enggak, tapi banyak sekali teman-teman itu yang baru, pemain-pemain baru inovasi itu ditempel untuk ayo kamu butuh bantuan apa. Itu yang karena kan sayang ada inovasi tapi nggak tercapture di perusahaan kita, itu sayang sekali. Nah itu ide-ide mereka itu kita hargai dalam bentuk ya kita akui dan kita dampingi sampai dia. Dan itu sebenarnya sangat membantu untuk kami yang baru memulai di awal ya, maksudnya kadang kan kita nggak paham ini template-nya seperti apa. Dari teman-teman inovasi dengan adanya program itu cukup membantu. Kami dijelaskan ini seperti apa, pengisiannya ini yang dimaksud seperti apa, begitu sih. Jadi ketika kami sudah mampu menyelesaikan itu, inovasi-inovasi selanjutnya sudah alhamdulillah lancar. Jadi ini Mbak, apa namanya, tadi yang dibilang ide gila. Nah itu sebetulnya betul-betul idenya gila, tapi bagaimana cara menuangkannya itu terkonfirmasi semua, terukur, dipertanggungjawabkan, yaitu untuk seperti itu biar teman-teman itu misalkan ditanya, oh saya buat ini gitu ya. Ternyata itu memang gila, tapi bisa dipertanggungjawabkan dengan cara menulis tadi itu. Nah, itu yang penting sih. Cocok sama pertanyaan keempat kita, Mas Sarial. Untuk para inovator ini nih, pernah nggak sih kepikiran paling random ya, ini ide paling random ya, atau paling gila buat jadi sebuah inovasi? Pernah, semua Pak Alfian. Satu idenya, di luar tadi ya, atau mungkin sebutin deh, atau random. Ini kita bicara random kan. Random, tiba-tiba mau bikin sistem HC gitu, tiba-tiba saya dari seorang produksi gitu. Atau lewat apa, mau bikin apa, begitu Pak? Yang paling random ya, sebenarnya banyak saya paling random. Mungkin 2 ya Bu yang saya sebut di sini. Ini karena saya orang produksi, tapi saya tidak mau ambil ya random yang dari produksi. Sama yang out of the box. Jadi saya pernah berpikir untuk, terutama di Tunasa, untuk membuat semen itu tipe berdasarkan warna. Jadi semen misalnya PCC warnanya apa, apa semua jadi ada warnanya. Biar nggak usah ngecat ya Pak ya? Ya maksudnya seperti ini. Jadi semen itu multifungsi, semen anti nyamuk apa semua. Jadi yang paling random karena mungkin 5-10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan malah yang kita akan, yang rata-rata yang akan bangun rumah ini atau yang pegang produksi itu Gen Z semua. Jadi ketika dia lihat warna-warni ataukah ada banyak opsi, padahal kita cuma merubah sedikit saja di situ atau menambahkan aditif yang tidak jadi lebih besar karena untuk perwarna. Iya betul, karena saya pernah cek begini, ada perusahaan pasta gigi dia menaikkan volume produksi atau volume penjualan cuma merubah dengan warna. Merubah ukuran lubang dari pasta giginya. Iya. Jadi jadi lebih banyak orang yang dia pakai seperti itu. Itu benar, itu sempat saya dengar itu. Jadi Betul. tujuannya lubangnya diperbesar itu biar cepat Banyak habis. pakai kayak gitu. Jadi terus yang berikutnya mungkin ini paling randomnya juga. Saya mau dengar ada anak-anak yang disuruh pergi beli itu kayak seperti ini. Tolong mau ke mall ya? Lah iya, titip beli semen. Jadi kayak gitu. Jadi ada semen yang dijual. Seperti itulah. Sampai volume yang paling kecil dia bisa melakukan. Betul. Sampai mikronya seperti itu. Mikronya. Jadi kayak misalnya di perusahaan di tempat-tempat itu mungkin ada ATM semen atau apa, jadi orang mau ambil semen kayak but-but gitu loh Mas Arya. Seru banget. Semen warna-warni, warna ungu. Mau warna apa gitu tinggal pilih ke Papian. Oke, selanjutnya nomor 5 Mas Syarial. Oke, terakhir ya, bikin inovasi yang terinspirasi dari buku, film, tokoh. Pernah nggak? Pernah atau nggak pernah terinspirasi dari buku, film atau tokoh? Atau boleh bebas. Ini contoh aja. Oke. Jadi ada inspirasi yang masuk setidaknya. Pernah. Oke, dari Mbak Nila dulu deh. Pernah? Pernah. Dari film, buku atau tokoh, Mbak Ning? Tapi tidak dari 3 ini sih sebenarnya. Oke, dari inspirasinya. Buat sendiri ini dia segmennya ini.
Dari Jadi mungkin dari instansi lain. dari pernah lewat di mana gitu. Maksudnya gini, jadi saya melihat kalau perusahaan itu bisa, SIG pasti bisa. Karena saya melihat sebagai orang di HC bahwa SIG punya potensi. Jadi karyawannya punya potensi. Sebaran misalnya di HC sendiri di direktorat ini punya si A, si B, si C begitu ya. Beliau kompeten di bidang A, B, C, D, dan E begitu. Saya itu pernah sih terinspirasi. Jadi terinspirasinya karena melihat perusahaan lain bisa, kita pasti bisa. Dan alhamdulillah itu kita wujudkan yang benchmarknya dari ya. perusahaan lain. Jadi nggak benchmark, Ya, maksudnya, benchmarknya tidak secara langsung kiblatnya, ya. yes. Betul. Oke, kalau Pavian dari buku, film atau tokoh? Mungkin agak random juga ini Bu ya. Oh, oke. Jadi Menarik. Jadi ada beberapa Saya siap, saya sudah inovasi siap. yang ditolak. Yang pertama saya terinspirasi dari suku Sasak Bu. Oke. Ya, Menarik kan? ya saya tahun 2013 lah saya pernah buat inovasi itu, bahwa saya lihat kok orang suku ini pakai kotoran sapi untuk semennya, campurannya. Ternyata saya cek, oh ternyata dia punya sesuatu yang bisa digunakan di industri semen seperti itu. Nanti kita saya spill lah. Betul. Ya. Nanti kita sesi Ya, itu betul. saja dengan Ini ya, tadi Pavian. ya, pemanfaatan kotoran hewan. Kemudian juga ini ada salah satu episode SpongeBob seperti ini, Bu. Ada SpongeBob. Jadi dia Menarik ini. Menarik nih. dia membuat ramuan, tiba-tiba dia kekurangan satu formula. Tiba-tiba Patrick bilang begini, gula merubah segalanya. Jadi dia masukkan, akhirnya jadi. Ya Bu. Dan ternyata itu episode saya nonton di tahun 2012. Dan ternyata memang itu bisa digunakan. Jadi saya dapatkan itu di tahun 2025 untuk pengembangan limbah. Ternyata itu bisa dipakai. Ada limbah gula itu bisa digunakan, dan itulah nanti yang bisa kita gula merubah segalanya. Ternyata ada. Jadi ya kayak gitu yang seperti tadi disampaikan, bahwa inovasi itu bukan ditolak atau tapi mungkin waktunya yang belum bisa dieksekusi. Iya, luar biasa. Oke, Pavian, SpongeBob Bapak Mickey Mouse atau ayo, Pak Juri, Pak Mustaqim, buku, film atau tokoh mungkin? Enggak, saya memang tidak tiga deh. Jadi saya pernah satu negara gitu, saya melihat sistem pengolahan limbahnya gitu ya. Dan sistem pengolahan itu sebenarnya sistemnya sama dengan membuat semen. Dari situ saya terpikir, ini sepertinya kita bisa menjadikan kilen kita sebagai tempat untuk menampung semua ini gitu. Itu saya ke Jepang, saya lihat di Jepang mereka sistem installasi mereka itu sama dengan kilen kita. Mereka punya grade cooler sama persis itu. Saya berpikir kenapa tidak kilen kita yang sebesar itu seharusnya bisa juga menerima semua ini gitu. Di mereka buat khusus loh untuk itu gitu. Sedangkan kita punya kilen yang sebesar itu. Nah, dan alhamdulillah sekarang sudah terbukti menurut saya. Kita ke Narogong, ke Tuban, semua bisa masuk ternyata. Tidak ada masalah. Hanya perlu proses co-processing. Nah, dari situ mungkin menurut saya kawan-kawan di masing-masing AP sampai sekarang itu melihat apa saja bisa masuk lah ke ini. Dan alhamdulillah itu bisa menjadi pendapatan sendiri bagi perusahaan gitu ya. Kalau menurut saya itu. Dan itu memang ide yang kita coba sampaikan ke kawan-kawan, dan ternyata memang itu bisa diterima dengan segala diskusi lah untuk menjadikan itu. Dan menurut saya ke depan mungkin akan lebih banyak lagi yang bisa kita lakukan ketika parameter-parameter tertentu itu yang diwajibkan itu bisa kita penuhi gitu. Nah sekarang sudah kita bisa lihat ke Narogong, ke Cilacap, semuanya bisa. Dari itu saya berpikir bahwa ini bisa itu. Nah, yang kedua, satu lagi ya, yang dulu saya pernah membuat seperti tesis gitu lah ya. Terinspirasi dari saya melihat ini kayak bisa gitu ya. Ada literatur yang mengatakan ban itu bisa menjadi minyak gitu. Dan alhamdulillah sekarang memang sudah terjadi walaupun bukan di perusahaan kita, tapi kita sudah memanfaatkan itu. Menurut saya itu ternyata apa yang saya lakukan, saya dulu sudah melakukan dalam bentuk tesis saya. Saya menemukan memang ada minyak di sana. Dan ternyata itu dijadikan industri oleh orang lain dan itu dipakai oleh kita. Jadi ini menunjukkan bahwa
seperti bilang tadi, waktunya saja gitu. Ya. Jadi hari ini yang mungkin menurut kita tidak bisa, biasanya setahun 2 tahun lagi itu sudah dilakukan orang gitu. Nah, saya ke Jepang itu tahun 2016. Nah, sekarang kan sudah hampir semua di Indonesia kita bisa melakukan. Orang mencari pabrik semen sekarang. Karena pabrik semen itulah yang bisa memusnahkan apa saja selain sampah masyarakat ya. Bisa musnahkan juga di situ. Nah, jadi ide seperti ini yang jadi kalau kita mau kemana, nanti kalau kawan-kawan mau liburan kemana gitu ya, jangan hanya liburan, lihat sesuatu yang bisa. Setuju. Nah, itu menurut saya. Setuju. Jadi tidak harus dari buku film, tapi ketika kita kemana, lihatlah apa yang bisa dilakukan di situ, bawa ke sini, dipikir-pikirkan dan dicoba gitu menurut saya. Jangan hanya dipikirkan aja, kalau dipikirkannya ya dong, dia aja dipikir aja. Dicoba, mulai dari skala kecil, skala lab sampai nanti bisa kita implementasikan secara industri gitu. Dan menurut saya perusahaan kita sangat terbuka untuk itu. Ya, terima kasih Pak Mustaqim. Mbak Nila, Pak Fian, luar biasa. Jawabannya luar biasa banget. Gak kepikiran bahkan di kita gitu ya Mas Syahrial ya. Luar biasa. Oke, selanjutnya mungkin kita masuk ya mungkin udah mau masuk ke segmen terakhir nih Mas Syahrial. Tentunya di obrolan kita selama kurang lebih 1 jam kurang ini gitu ya. Teman-teman, banyak kita belajar mengenai tadi lesson learn dari para inovator kita. Dan kalau misalnya sekarang kita mau ngomong gitu ya, Mbak Nila, Pak Fian, atau Pak Mustaqim, jika disuruh memilih begitu, apakah rekan-rekan ini memilih untuk menjadi pribadi yang kreatif atau konsisten gitu? Ini kita terkait membicarakan mengenai inovasi ya. Apakah lebih memilih menjadi pribadi yang tetap kreatif atau konsisten? Gitu. Mungkin dari Pak Fian. Baik, kalau disuruh pilih ya menjadi orang paling kreatif dan paling konsisten. Sebenarnya untuk kedua ini jarang ada orang yang kreatif dan juga orang konsisten. Ya karena kalau seandainya ada seperti ini, film-film itu tidak ada dia kreatif. Pasti ada anunya, pasti Rencana dipisah jadi itu. juri nggak? Iya, karena orang kreatif kan orang yang sudah berpikir sesuatu dia selesaikan, dia sudah ada maka ada orang lagi yang lanjutkan secara konsisten. Tapi dalam sebuah sistem, ketika kita berbicara yang mana paling dibutuhkan, yang saat ini adalah orang yang paling konsisten. Iya. Karena sesuatu yang mungkin kreatif itu memberikan gagasan atau ide, tapi dia cuma memberikan visi. Maksudnya cara kita melihat, tetapi ketika kita bicara terkait konsistensi, itu yang paling susah. Do something-nya itu ya, Pak? Do something-nya itu tidak apa. Kalau kita tidak lakukan itu tidak akan berjalan, kayak langkah kecil saja lebih baik. Kadang itu kita terlalu berpikir ini kelinci sama kura-kura yang lomba lari itu kan yang mana itu yang konsisten, seperti itu. Mungkin seperti itulah. Iya. Dan ini kayaknya Konsisten tapi pasti. bukan podcast. Kayak motivator nih. Iya. Jadi sebenarnya yang psikolog itu adalah Pak Fian. Ini plot twist teman-teman, plot twist. Sebenarnya ternyata yang psikolog itu adalah Pak Fian. Kata-katanya ini ya nih. Oke. Mungkin dari Mbak Nila, konsisten or kreatif, Mbak? Hampir sama dengan yang disampaikan Pak Fian, bahwa saya kalau disuruh memilih ya, karena ini harus memilih konsisten, karena kreatif itu lebih ke bagaimana berpikir, menciptakan sesuatu, tapi eksekusinya belum tentu nih, belum sampai terimplementasi, jadi baru menyampaikan ide dan gagasan. Kalau konsisten itu berarti sudah melakukan, sudah mengeksekusi, dan sifatnya berkelanjutan, itu sih. Oke, tetap konsisten berarti. Pak Mustaqim. Nggak boleh milih konsisten sekarang. Iya. Pilihannya. Karena mungkin Dewan Juri akan melihat dari kacamata seorang kreatif. Nggak, menurut saya paling bagus itu yang paling konsisten gitu. Yes. Karena ketika seorang itu sudah konsisten, orang yang kreatif dia akan konsisten kreatif terus gitu ya. Bisa aja. Jadi kalau dia sudah jadi inovatif, dia konsisten, dia akan jadi inovator terus gitu. Buktinya sudah ada sebelah ini kan. Iya, Nah, coba tanya, udah berapa inovasi yang dibuat? Tidak satu, banyak. Dari 2012 dia sudah konsisten menjadi inovator. Jadi yang dibutuhkan itu konsisten. Siap. Luar biasa. Mas Syahrial, Iya. kita sampai di penghujung segmen kita. Tapi sebelum kita tutup, tentunya kita mau mendengarkan penguatan dari inovator-inovator kita untuk teman-teman yang sekiranya I'll get start nih buat bikin sebuah inovasi, atau inovasinya, ide gilanya tadi udah ada. Sekarang gimana caranya saya untuk memulai inovasi ini, tahapan inovasi ini? Mungkin ada pesan-pesan begitu, ada advice dari inovator kita yang bisa dirangkum dalam satu kalimat
motivasi untuk teman-teman mungkin dari Mbak Nila, Pak Fian, dan juga Pak Mustaqim. Boleh disampaikan dari Mbak Nila dulu. Kalimat motivasi ya? Ya, oke. Perlu apa Mbak, alat peraga mungkin? Enggak, ini jadi memang saya punya satu kalimat motivasi yang memang dulu ini saya ramu gitu ya, dan ini yang saya pegang dari zaman saya masih sekolah dan masih saya pegang sampai sekarang, yaitu yang pertama adalah intinya jangan takut bermimpi. Mimpikanlah sesuatu yang mungkin terasa tidak masuk akal, tapi carilah cara yang masuk akal untuk meraihnya. Kalau boleh tahu sekolahnya di mana? Enggak. Iya, bukan. Siap, berarti make sense. Cari cara yang masuk akal untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu. Thank you Mbak Nila. Pak Fian. Ini panjang ini kayaknya. Baik. Baik Bu, jadi untuk teman-teman inovator insan SIG, tidak usah takut untuk meliarkan idenya, ide inovasinya. Ada pengelola kok yang membumikannya. Jadi biarkan dia sampai setinggi langit apapun itu, biarkan pengelola inovasi yang buat dia membumi. Artinya buat dia masuk secara logika. Jadi tidak usah takut. Bahkan kalau perlu lakukan inovasi-inovasi terus sampai ada di tahap, saya kasih istilah status quo phobia. Artinya ya, kalau kita sudah merasa fobia terhadap suatu sistemnya atau hasil yang tidak berjalan dengan semestinya, maka pasti kita akan melakukan suatu respon, melakukan inovasi. Nah, mudah-mudahan ketika lakukan inovasi tersebut itu sampai ke fobia itu, fobia yang kita. Jadi kata-kata saya buat teman seperti itu, mungkin kalau dikasih quotes, saya pinjam ambil sosok inspirasi dari dua orang di samping saya karena saya paling junior dan paling di tengah. Inovator itu bukan orang pintar, Bu. Inovator itu bukan orang pintar, tapi inovator itu adalah orang yang berani mencoba seperti Bu Nila dan orang yang tekun mengevaluasi seperti Pak Mus. Masya Allah. Ini berapa hari ini disiapin ini ya? Sudah bisa ditutup kayaknya. Jadi sebenarnya ini dalam rangka Ramadan melanjutkan. Tausiahnya baru sekarang. Tausiahnya baru sempat sekarang. Mas Punya istilah baru ini loh, Bu. Status quo phobia. Iya. Luar biasa. Kayaknya tim kreatif searching nih. Betul. Next mungkin di Learn and Share bisa di-invite beliau gitu untuk dibedah lagi what is status quo phobia gitu. Menarik. Terima kasih Pak Fian penguatannya. Selanjutnya Pak Mustaqim. Ya, saya sudah lengkap ya sebenarnya. Enaknya jadi juri. Itu ada yang presentasi ya, tinggal nilai. Sudah bagus. Enggak, contoh sudah. Oh, sama gitu ya. Memang Bu, kalau sudah tidak ada itu pasti diamond. Jadi kalau ada penilaian buat tidak tulisan berarti diamond. Betul banget. Pesannya sama mungkin dengan kawan yang lain. Tidak ada batas untuk bermimpi, tapi wujudkanlah mimpi itu gitu. Jadi jangan pernah takut untuk memulai. Karena masalah kita selalu seperti itu. Kebiasaan kita mungkin ya, seperti dibilang Mbak Nila. Saya juga seperti itu. Karena kita orangnya terlalu banyak pertimbangan mungkin ya. Ketika mau pergi ke A itu nanti ada ini gitu. Padahal sebenarnya sesuatu itu belum akan terjadi. Jadi saya pernah diberikan pesan, jangan pikirkan sesuatu yang belum tentu sesuatu itu akan memberikan pengaruh pada Anda gitu. Jadi jalani saja gitu. Jangan memikirkan hal sesuatu. Ketika Anda memikirkan sesuatu yang tidak baik, belum tentu yang tidak baik itu akan terjadi. Maka tapi jalani saja dulu gitu. Jadi kawan-kawan ini saya lihat inovator-inovator kita luar biasa. Nah, yang paling penting sekarang adalah bagaimana menjalankan ide-ide yang dimiliki oleh kawan-kawan itu. Saja, terima kasih. Oke, wah luar biasa. Luar biasa Mas Yaryal. Oke Mas Yaryal, obrolan kita udah panjang lebar dengan muatan yang tadinya berapi-api menjadi syahdu gitu ya. Menjadi isinya adalah motivasi, gugahan gitu ya. Bersama dengan para inovator kita Mas Yaryal. Luar biasa ini mereka. Iya. Jadi kita nggak percuma ya mendatangkan dari timur, nggak ada yang percuma. Barat, utara, selatan. Betul. Mungkin ini sesi pertama, mungkin kita cari sesi yang kedua nanti. Iya. Kami mengucapkan terima kasih banyak Mbak Nila, Pak Fian, Pak Mustaqim gitu ya sudah berkenan datang ke sesi pondasi kita kali ini gitu ya. Kami mengucapkan terima kasih yang amat banyak di tengah-tengah pekerjaan utama. Iya. Tetap berinovasi lalu juga sharing tadi ya, berbagi insight dengan teman-teman semuanya.
Oke, mungkin itu rekan-rekan sekalian. Jadi apa namanya, sesi ini kita sudah mendapatkan insight banyak, tapi harus teman-teman juga sadari bahwa kita juga harus bisa memulai ya, harus bergerak apa yang disampaikan teman tadi itu. Oke. Oke. Mengutip dari statement-statement rekan-rekan ini semuanya teman-teman, bagaimana para inovator itu terus mencoba. Nelson Mandela pernah bilang, I never lose, I either win or I learn. Saya nggak pernah kalah, tetapi saya kalau nggak menang ya saya belajar. Jadi sosok seorang inovator ini bukan soal siapa yang paling hebat, tetapi siapa yang terus mau mencoba. Kita akhiri, sampai jumpa di sesi episode Pondasi berikutnya. Oke. Tetap di podcast Pondasi apa? Narasi, diskusi, dan juga inspirasi. Sampai jumpa.